grown, broken and alone. I feel the rain crashing down all around. Manchester United lagi-lagi menelan hasil negatif di ajang Premier League. Setan Merah harus menelan kekalahan di pekan ke-7 musim 2023-2024. Di pekan ini, MU mendapatkan jatah untuk bermain kandang. Mereka menjamu salah satu tim kuda hitam IPL, Crystal Palace. Di laga ini, MU sebenarnya difavoritkan menang. Pasalnya di tengah pekan kemarin, Setan Merah menjamu The Eagles di Old Trafford pada babak ketiga Carabao Cup dan MU menang 3-0 di laga ini. Namun sayang, MU lagi-lagi tersungkur. Mereka menelan kekalahan tipis 1-0 berkat gol Jose Anderson. Dari laga ini ada sejumlah pelajaran yang bisa dipetik skuad Setan Merah. Apa saja itu? Catatan pertama sekaligus salah satu kelemahan MU sejak musim lalu adalah mereka tidak bertahan dengan baik saat skema bola-bola mati. Di babak pertama, MU sebenarnya tampil sangat dominan. Mereka kerap mengancam gawang Crystal Palace dengan serangan-serangan mereka, sehingga The Eagles harus bertahan dengan rapat. Namun Palace hanya butuh satu kesempatan untuk mencetak gol, dan itu terjadi ketika Jose Anderson dibiarkan bebas dalam kotak penalti saat Eze melepaskan tendangan bebasnya. Di musim ini, MU sudah beberapa kali kebobolan dari skema-skema bola mati, sehingga Ten Hag harus segera memperbaiki aspek ini. Catatan kedua dari laga ini adalah Manchester United masih belum bisa menghadapi tim parkir bus. Harus diakui MU mendominasi laga ini sejak babak pertama. Di babak kedua mereka semakin meningkatkan intensitas serangan mereka setelah posisi tertinggal. Namun MU kesulitan untuk menembus pertahanan rapat The Eagles. Para playmaker mereka Bruno Fernandes, Mason Mount lalu Christian Eriksen kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat sang tamu. MU malah mengandalkan serangan-serangan dari sayap yang tidak efektif, dan Ten Hag seakan tidak memiliki rencana B ketika serangan-serangan itu tidaklah efektif. Satu hal yang menarik dari kekalahan MU ini adalah mereka kembali gagal menaklukkan pawangnya Old Trafford. Ya, Roy Hodgson, manajer Crystal Palace punya rekor yang impresif saat bertandang ke Old Trafford. Ia sudah meraih 5 laga Premier League tanpa kekalahan saat bermain di Old Trafford. Satu hal yang perlu dipertimbangkan ulang oleh Ten Hag adalah menjadikan Marcus Rashford starter di laga-laga berikutnya. Tidak bisa dipungkiri musim lalu Rashford tampil luar biasa. Ia berhasil mencetak total 30 gol dalam satu musim. Sejak awal musim 2023-2024, Rashford selalu menjadi starter di lini serang MU. Namun sejauh ini, performanya jauh dari kata memuaskan. Ia kerap membuat keputusan yang salah di dalam kotak penalti, sehingga banyak peluang emas Setan Merah terbuang percuma. Ini bukan kali pertama Rashford seperti ini. Jadi Ten Hag lebih baik mencadangkan sang pemain dan ia bisa mencoba memainkan Alejandro Garnacho sejak awal, di mana sang winger memberikan dampak nyata dalam permainan MU saat ia dimasukkan di babak kedua.
Kekalahan atas Crystal Palace ini menjadi kekalahan yang perlu diwaspadai Ten Hag, karena ini kekalahan keempat setan merah di musim ini. Hingga pekan ke-7 MU sudah kalah 4 kali. Ini merupakan catatan terburuk setan merah sepanjang sejarah. Yang lebih menyesalkan lagi, MU sudah kalah 2 kali beruntun di Old Trafford. Terakhir kali MU mengalami situasi ini di tahun 2021, silam di era Ole Gunnar Solskjaer. Jika tak mau catatan ini terus bertambah buruk, setan merah harus segera introspeksi dan membenahi penampilan mereka. Manajer Manchester United Erik ten Hag dalam konferensi pers pasca pertandingan setelah kekalahan 1-0 dari Crystal Palace di Old Trafford, mengungkapkan pandangannya tentang pertandingan dan situasi tim. Dia mengakui bahwa pertandingan di Premier League selalu sulit, tetapi sebagai tim besar seperti Manchester United, mereka harus bermain sebaik mungkin. Dia mengakui bahwa timnya kalah dalam pertandingan tersebut. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you close by the Ketika ditanya apakah dia khawatir musim ini akan menjadi seperti yang telah terjadi dengan hasil yang tidak konsisten, Erik ten Hag mengakui bahwa konsistensi adalah tantangan yang harus mereka atasi. Dia merasa bahwa tuntutan dari Manchester United adalah agar tim bisa meraih deretan kemenangan dan mengikuti ritme yang baik. Dia menegaskan bahwa mereka harus melakukan yang lebih baik daripada yang telah mereka tunjukkan saat ini. Terkait dengan performa Marcus Rashford yang mencetak hanya 1 gol musim ini, taktisi Belanda itu mengakui bahwa penyerang internasional Inggris tahu bahwa dia bisa tampil lebih baik. Dia yakin bahwa pemain berusia 25 tahun itu akan memperbaiki performanya, tetapi itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ten Hag juga menyebut bahwa tim harus berperan penting dalam membantu Rashford dan menciptakan peluang lebih baik. Gimana football lovers? Aduh, masih banget ya. Dan aku banyak banget informasi lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi, bye-bye.